Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Zulmia Putri, NIM A013200. Di sini saya akan presentasi tentang e-commerce bab 5 dan 6. Yang pertama yaitu bab 5 security e-commerce. Keamanan. Keamanan merupakan salah satu komponen atau servis yang dibutuhkan untuk menjalankan e-commerce, atau kekhawatiran bagi organisasi karena menghadapi masalah ganda untuk melindungi data yang disimpan dan pesan yang dikirim. Pengertian yang pertama yaitu maksud dari internet adalah untuk memberikan orang-orang remote akses informasi. Sistem ini pendekatan inherent terbuka. Secara tradisional membatasi akses kepada pengguna di mana merupakan hambatan fisik yang kurang layak meskipun organisasi masih perlu membatasi akses fisik ke server. Yang kedua, karena perdagangan elektronik didasarkan pada komputer dan jaringan, teknologi ini dapat digunakan untuk menyerang sistem keamanan. Hacker dapat menggunakan komputer untuk mencegat lalu lintas jaringan dan meng-scan rahasia informasi. Yang kedua yaitu faktor keamanan. Faktor keamanan meliputi pengelolaan dan penjagaan keamanan secara fisik. Yang kedua, penambahan perangkat-perangkat elektronik untuk melindungi data, sarana, komunikasi, serta transaksi. Faktor pendorong kemunculan dan perkembangan keamanan e-commerce yaitu yang pertama, kemajuan infrastruktur sistem komunikasi. Yang kedua, meledaknya sistem perdagangan global. Yang ketiga, sistem perdagangan real-time. Yang keempat, tersedianya teknologi sistem keamanan security. Yang kelima, sistem keamanan sebagai aset yang berharga. Yang keenam, pengakuan terhadap pernyataan sah. Selanjutnya, bidang-bidang utama keamanan sistem informasi. Yang pertama, sistem keamanan komunikasi atau communication security merupakan perlindungan terhadap informasi ketika dikirim dari sebuah sistem ke sistem lainnya. Yang kedua, keamanan komputer atau computer security adalah perlindungan terhadap sistem informasi komputer itu sendiri. Yang ketiga, keamanan secara fisik, seperti pengamanan oleh penjaga keamanan, pintu yang terkunci, sistem kontrol fisik lainnya, dan sebagainya. Yang keempat, keamanan personal, meliputi kepribadian orang-orang yang mengoperasikan atau memiliki hubungan langsung dengan sistem tersebut. Next. Yang kelima yaitu keamanan administratif. Contohnya, mengadakan kontrol terhadap perangkat-perangkat lunak yang digunakan, mengecek kembali semua kejadian-kejadian yang telah diperiksa sebelumnya. Yang keenam, keamanan media, yaitu meliputi pengontrolan terhadap media penyimpanan yang ada dan menyimpan bahwa media penyimpanan yang mengandung informasi sensitif tersebut tidak mudah hilang begitu saja. Lanjut ke tujuan sistem keamanan informasi. Yang pertama yaitu confidently, yaitu menjamin apakah informasi yang akan dikirim tersebut tidak dapat dibuka
atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Yang kedua, integrity, yaitu menjamin konsistensi data tersebut apakah masih utuh sesuai aslinya atau tidak. Yang ketiga, availability, yaitu menjamin penggunaan yang sah agar dapat mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Yang keempat, yaitu legitimate use, atau menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lanjut. Konsep security e-commerce. Yang pertama, security policy atau kebijakan keamanannya digunakan merupakan satu set aturan yang diterapkan pada semua kegiatan-kegiatan pengamanan dalam security domain. Apa itu security domain? Merupakan satu set sistem komunikasi dan komputer yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, authorization atau otorasi berupa pemberian kekuatan secara hukum untuk melakukan segala aktivitasnya. Yang ketiga, accountability atau kemampuan dapat diakses memberikan akses ke personal security. Yang keempat, a threat atau ancaman yang tidak diinginkan merupakan kemungkinan-kemungkinan munculnya seseorang atau kejadian yang bisa membahayakan aset-aset yang berharga. Yang kelima yaitu an attack atau serangan yang merupakan realisasi dari ancaman. Pada sistem jaringan komputer ada dua macam attack, yaitu passive attack, misalnya monitoring terhadap segala kegiatan pengiriman informasi rahasia yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak. Dan active attack, misalnya perusakan informasi yang dilakukan dengan sengaja dan langsung mengena pada sasaran. Yang keenam yaitu safeguards atau pengamanan meliputi kontrol fisik, mekanisme, kebijaksanaan, dan prosedur yang melindungi informasi berharga dari ancaman-ancaman yang timbul setiap saat. Yang ketujuh yaitu vulnerabilities atau lubang-lubang keamanan yang bisa ditembus. Yang kedelapan yaitu risk atau risiko kerugian merupakan perkiraan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kemungkinan adanya attack yang sukses. Yang kesembilan yaitu risk analysis atau analisis kerugian. Merupakan proses yang menghasilkan suatu keputusan apakah pengeluaran yang dilakukan terhadap safeguards benar-benar bisa menjamin tingkat keamanan yang diinginkan. Selanjutnya, yaitu threats atau ancaman. Yang pertama ada sistem penetration atau orang-orang yang tidak berhak mendapatkan akses ke sistem komputer dan diperbolehkan melakukan segalanya. Selanjutnya yaitu authorization violation. Ancaman berupa pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki oleh seseorang yang berhak. Yang ketiga yaitu planting atau ancaman yang terencana. Misalnya
Trojan horse yang masuk secara diam-diam yang akan melakukan penyerangan pada waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, communication monitoring, yaitu penyerangan dapat melakukan monitoring semua informasi rahasia. Selanjutnya yaitu communication tampering, penyerangan mengubah informasi transaksi di tengah jalan pada sebuah jaringan komunikasi dan dapat mengganti sistem server dengan yang palsu. DOS atau Denial of Service, yaitu penolakan servis terhadap klien yang berhak. Selanjutnya yaitu repudiation atau penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi yang terjadi dikarenakan sesuatu yang bersifat sengaja. Selanjutnya ada safeguard. Yang dilakukan safeguard yaitu mencegah munculnya threats atau ancaman sebelum benar-benar terrealisasi. Yang kedua, meminimalkan kemungkinan terjadinya ancaman tersebut. Yang ketiga, mengurangi akibat yang timbul karena ancaman yang sudah terrealisasi. Selanjutnya yaitu security service safeguard. Yaitu yang pertama, authentication service, memberikan kepastian identitas pengguna. Dibagi dua yaitu entity authentication, contohnya password, data origin authentication, yaitu membuktikan sah tidaknya identitas dalam bentuk pesan tertulis. Yang kedua yaitu access control service, melindungi semua fasilitas dan sumber-sumber yang ada dari akses-akses yang tidak berhak. Yang ketiga, confidently service, memberikan perlindungan terhadap informasi yang berusaha disingkap oleh orang lain yang tidak berhak. Selanjutnya yaitu data integrity service, perlindungan terhadap ancaman yang dapat mengubah data item seandainya ini terjadi di dalam lingkungan security polisi. Selanjutnya yaitu non-repudiation service, yaitu melindungi user melawan ancaman yang berasal dari user berhak lainnya. Ancaman tersebut dapat berupa kesalahan penolakan ketika transaksi atau komunikasi yang sedang terjadi. Selanjutnya yaitu pengaplikasian metode security dalam e-commerce. Yang pertama yaitu metode enkripsi. Metode enkripsi atau yang dikenal dengan kriptografi adalah metode penyandian suatu pesan atau data yang terkirim melalui jaringan publik dengan menggunakan kunci-kunci tertentu. Teknologi enkripsi yang cukup populer adalah yang pertama, komunikasi public key dan private key. Public key merupakan kunci yang dikenal oleh umum, sedangkan private key merupakan kunci yang hanya dikenal oleh pemiliknya. Yang kedua, creative authority atau digital signature. Pada penggunaan public key di atas masih dimungkinkan adanya pencurian atau pemalsuan public key. Contoh, saat Nia memiliki public key dari imam, bisa saja di tengah perjalanan permintaan tersebut disadap oleh orang lain. Yang ketiga yaitu Security Electronic Transaction atau SET. Saat pertama kali diperkenalkan oleh RSA Data Security, suatu lembaga independen yang mengeluarkan berbagai standarisasi dalam hal Internet Security.
Yang kedua yaitu metode Virtual Private Network atau VPN. VPN atau jaringan pribadi maya pada umumnya di mana suatu jaringan komputer, suatu lembaga, atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Dalam VPN, media penghubungnya adalah internet. Secara garis besar, ada dua cara membentuk VPN, yaitu yang pertama, tunneling. Sesuai dengan arti tunnel atau lorong, dalam membentuk suatu VPN ini dibuat satu tunnel di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. IPX to IP tunneling biasa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Jadi dua jaringan novel yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet. Melalui tunnel ini tanpa khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu atau mencuri data. Yang kedua yaitu firewall. Sebagaimana layaknya suatu dinding, firewall akan bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses jaringan kita. Jaringan yang terhubung dengan internet itu pasti memiliki IP address atau alamat internet khusus untuk masing-masing komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut. Kemampuan yang dimiliki oleh firewall yaitu IP hidden atau mapping, privilege limitation, outset limitation, inset limitation, password, dan encrypt authentication, dan firewall. Bab yang keenam yaitu uang elektronik. Apa itu uang elektronik? Uang elektronik itu uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi uang elektronik itu melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Kriteria uang elektronik. Sebagai instrumen pembayaran, uang elektronik memiliki kriteria yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disortir terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, yaitu bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Selanjutnya yaitu ada metode pembayaran uang elektronik. Yang pertama, electronic funds transfer, digital cash, e-cash, dan credit card. Ada 4 kekhawatiran mendasar tentang uang elektronik, yaitu keamanan, autentikasi, anonimitas, dan divisibility. Kekhawatiran mendasar tentang uang elektronik tadi sudah disebutkan. Ada keamanan, autentikasi, anonimitas, dan divisibility.
Karakteristik uang elektronik. Ini bisa dilihat ya. EFT security-nya high, authentication high, anonymity-nya low, divisibility-nya yes, dan seterusnya. EFT atau Electronic Funds Transfer itu diperkenalkan pada akhir 1960-an menggunakan struktur perbankan yang ada untuk mendukung berbagai macam pembayaran, bersifat fleksibel dan dapat menangani volume transaksi dengan banyak konsumen dan komersial, baik lokal maupun internasional. Para clearing internasional, sistem pembayaran yang terdiri dari 100 lembaga keuangan lebih, menangani lebih dari 1 triliun dolar per hari. Kekurangan EFT adalah bahwa semua transaksi harus melalui sistem perbankan, yaitu secara hukum diperlakukan untuk mencatat setiap transaksi. Selanjutnya yaitu ada digital cash. Digital cash atau juga e-cash adalah sistem pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature dan dilengkapi dengan sepasang kunci public private atau public private key. Tanda tangan digital untuk mengautentikasi pemakaian kartu dan sepasang kunci publik privat untuk mengamankan proses pembayaran. Dalam praktiknya, digital cash dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, anonymous atau identified, si pemilik kartu bisa anonim atau teridentifikasi dalam melakukan transaksi. Yang kedua yaitu online atau offline. Online berarti si pemilik harus berkomunikasi dengan bank secara langsung untuk berinteraksi dengan pihak ketiga. Misalnya toko offline berarti transaksi bisa dilakukan tanpa melibatkan bank secara langsung. Smart card atau purely elektronik merupakan pemakaian smart card seperti kartu kredit layaknya, kecuali smart card menyimpan informasi uang di dalam chip yang terdapat pada kartu tersebut. Selanjutnya yaitu e-cash. E-cash dirancang untuk memberikan pembayaran yang aman antara komputer menggunakan email atau internet. E-cash dapat digunakan untuk transaksi internet sehari-hari, seperti membeli perangkat lunak, menerima uang dari orang tua, atau membayar pesanan makanan melalui delivery. Selanjutnya ada credit card, yaitu sistem pembayaran yang aman, nyaman, dan banyak digunakan di tempat terpencil. Kelemahan menggunakan kartu kredit yaitu bahwa mereka tidak mendukung orang ke orang untuk melakukan transfer yang tidak memiliki privasi uang tunai. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja digital cash. Itu ada bank, pembayaran ditagih, toko, pemilik digital cash dikeluarkan.
pemilik digital cash, toko, pembayaran ditagih ke bank, bank digital cash dikeluarkan ke pemilik digital cash. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk protokol digital cash. Yang pertama, electronic coin. Electronic coin memiliki nilai yang tetap dan pihak yang menggunakan sistem ini akan membutuhkan beberapa koin dalam nominal yang berbeda. Yang kedua, electronic check atau elektronik dapat digunakan dalam jumlah beberapa pun sampai pada suatu nilai maksimum dan kemudian dikembalikan untuk mengambil cash yang tidak digunakan. Selanjutnya yaitu properti sistem digital cash yang ideal menurut Tatsuaki Okamoto dan Kazuo Ota. Yang pertama yaitu independen, keamanan digital cash tidak bergantung kepada lokal fisik. Cash bisa dikirimkan melalui jaringan komputer. Yang kedua yaitu security, digital cash tidak dapat diduplikat dan digunakan kembali. Yang ketiga privacy, yaitu kerahasiaan user harus dilindungi, tidak ada siapapun bisa melacak hubungan antara user dan transaksi yang dilakukan user tersebut. Yang keempat, offline payment. Saat user membayar barang-barang yang dibelikannya menggunakan electronic cash, protokol antara user dan merchant dieksekusi secara offline. Artinya, toko tidak perlu terhubung dengan host untuk memproses pembayaran user. Yang kelima, transferability. Digital cash dapat diserah terimakan kepada user lainnya. Yang keenam yaitu divisibility. Bagian dari digital cash dengan nilai tertentu dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil dengan nilai yang lebih kecil. Digital cash dapat menggantikan fungsi uang tunai, cek, dan kartu kredit. Digital cash menyediakan tingkat keamanan yang lebih baik daripada 3 untuk pembayaran lainnya, karena digital cash menghilangkan kemungkinan pelacakan transaksi oleh pihak yang tidak berwenang. Dan mekanisme kerja digital cash yang berhubungan dengan protokol tidaklah begitu rumit, namun semakin tinggi kebutuhan security, maka semakin rumit protokol yang dibutuhkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya dalam presentasi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.